Tanaman buah dalam pot atau biasa dikenal dengan tambula pot adalah teknik menanam tanaman buah yang tidak memerlukan pekarangan luas. Cukup dengan media pot, tanah subur, dan bibit tanaman, buah-buahan kesukaan sudah bisa ditanam di rumah. Buah-buahan yang dihasilkan dari metode tambula pot juga tidak kalah manis dan besar. Malahan resiko busuknya lebih kecil dibandingkan dengan hasil panen dari pohon-pohon besar. Selain mempermudah para pecinta tanaman yang tidak memiliki pekarangan luas, metode ini juga diciptakan karena kebosanan masyarakat terhadap tanaman hias yang hanya menghasilkan bunga. Tak hanya itu, buah-buahan ini juga bisa tumbuh dengan cepat. Nah, penasaran kan buah apa aja yang bisa ditanam di dalam pot? Tonton terus video ini ya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan tanaman buah dalam pot yang pertama adalah tomat. Tomat dapat ditanam dalam berbagai ukuran pot, tergantung berapa banyak tomat yang tumbuh dalam satu media penanaman. Tetapi biasanya ditanam di pot yang cukup besar. Kita bisa mulai menanamnya dari biji atau bibit. Pohon tomat memerlukan penyangga karena buahnya yang cukup berat. Selain itu, agar lebih kuat dan umurnya lama, tomat dapat tumbuh dengan cepat pada pohon yang tegak. Tantangan dalam menanam tomat adalah penyakit dan hama yang mengganggu. Namun, kita dapat mengatasinya dengan pemberian air dan pupuk yang tepat, serta menjaga buah dan bagian tanaman tidak menyentuh tanah. Tanaman buah dalam pot yang kedua adalah tanaman jambu biji. Pohon jambu biji biasanya ditanam di pekarangan luas karena ukuran pohonnya yang tinggi dan juga besar. Namun, kini kita dapat menanamnya di dalam pot. Caranya mudah. Kita hanya perlu menanam bibit jambu biji yang dihasilkan dari proses okulasi selama kurang lebih 4 bulan pada pot berukuran medium. Akar dan batang jambu biji cukup panjang dan tebal, jadi pastikan juga pot yang kita gunakan cukup kuat untuk menahan beban pohon kecil kita. Tanaman buah dalam pot yang ketiga adalah buah stroberi. Buah merah merona satu ini merupakan tanaman yang paling banyak diincar banyak pecinta berkebun karena kemudahan proses penanaman dan waktu panen yang singkat. Saking mudahnya, kita bahkan bisa menanam buah stroberi pada pot paling kecil sekalipun. Hal ini dikarenakan buah-buahan yang berukuran kecil memang tidak membutuhkan tempat besar untuk cepat matang. Berikut ini cara menanam bibit stroberi ke dalam pot. Yang pertama, siram bibit dalam media semai atau polybag secukupnya. Kemudian, buka polybag secara hati-hati agar tanah yang melekat pada akar tidak rusak. Lalu, buatlah lubang tanam. Kemudian, tanam bibit stroberi tepat di tengah pot. Lalu, tutup lubang tanam dengan tanah dan padatkan agar bibit tidak goyah. Dan kemudian, langkah yang terakhir adalah siram secukupnya. Tanaman buah dalam pot yang keempat adalah jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki banyak khasiat bagi kesehatan manusia dan tentunya akan sangat menguntungkan apabila bisa kita tanam di pekarangan rumah kita. Jeruk nipis memiliki buah yang berbentuk bulat, tangkai buah rata-rata besar dan pendek, kulit buah tipis berpori, terdapat kelenjar-kelenjar yang berisi peptin. Bunga berbentuk majemuk dalam satu tangkai, daun lonjong hijau, batang ramping dengan duri agak jarang, pohonnya dapat tumbuh mencapai 6 meter. Simpan tambulan pot jeruk nipis di tempat yang agak teduh untuk beradaptasi. Siram setiap pagi atau sore dengan kadar air sewajarnya. Setelah 1 minggu, letakkan tambulan pot di tempat yang terbuka. Jika memiliki lebih dari 1 tanaman, peletakannya bisa dilakukan secara berjajar dan teratur. Jarak antara pot sekitar 2 x 2 meter. Jangan lupa untuk lakukan pemupukan dan pembersihan tangkai jeruk nipis secara rutin karena jenisnya yang lebih rentan terhadap hama. Kurang lebih diperlukan waktu selama 8 bulan untuk merawat tanaman jeruk nipis hingga matang dan telah siap dipanen. Jeruk nipis yang ditanam di dalam pot atau polybag akan berbuah seperti jeruk nipis yang ditanam di tanah secara langsung. Saat buah jeruk nipis sudah banyak dan matang, bisa dilakukan pemetikan sendiri dan memanfaatkannya langsung, bisa untuk bumbu masakan, dijadikan obat, ataupun diracik jadi ramuan kecantikan. Tanaman buah dalam pot yang kelima adalah buah delima. Tanaman yang berasal dari Iran ini merupakan salah satu jenis tanaman buah yang paling mudah ditumbuhkan di dalam pot karena memiliki sistem perakaran yang pendek dibandingkan dengan tanaman buah lainnya. Itulah yang menyebabkan tanaman buah delima ini bisa tumbuh lebih cepat dan juga lebih cepat berbuah. Rasa buahnya sangat khas dan juga unik. Hebatnya lagi,
Delima dikenal sebagai buah dengan kandungan antioksidan tinggi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Delima tidak hanya ditanam untuk dinikmati buahnya saja, bunganya yang cantik berwarna kemerahan sebelum berbuah banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Ketika memilih untuk ditanam di dalam pot, memilih pot ukuran besar akan semakin baik. Beberapa campuran media tanamnya dapat dipilih, misalnya tanah, pupuk kandang, ataupun pasir. Bisa juga campuran tanah dan kompos ataupun tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar. Kesuburan media tanam yang terjaga bisa menentukan cepat tidaknya tanaman delima bisa berbuah. Perawatan penting lainnya perlu rajin melakukan pemangkasan pada cabang-cabang tanaman sehingga nutrisi dapat terserap dengan sempurna. Alat pemangkasnya juga dijaga kebersihannya. Selain itu, penting juga adanya pemupukan secara berkala. Jenis pupuknya yaitu pupuk daun antara 10-15 hari sekali dan pupuk buah setiap 6 bulan sekali. Adapun untuk memperbanyak tanaman ini antara lain bisa melalui biji-biji dari buah yang sudah tua serta cangkok. Seandainya ingin memanen buah lebih cepat, sebaiknya menggunakan teknik cangkok batang. Mayoritas tabula pot delima adalah menggunakan teknik cangkok. Media pencangkokan bisa menggunakan campuran tanah, pupuk kandang, serta mos. Perawatan buah satu ini juga tidak sulit, cukup disiram 2-3 kali seminggu. Delima hasil ditanam di dalam pot ini bisa dinikmati kurang dari 2 bulan. Pastikan juga kita menaruh pot buah delima di bawah sinar matahari agar prosesnya tumbuh lebih cepat. Tanaman jambu buah dalam pot yang keenam adalah jambu air. Jambu air berasal dari Cina dan Indonesia, tapi perkembangannya justru lebih pesat di negara lain. Jambu air bisa tumbuh di hampir seluruh daerah di Indonesia dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl. Jambu air terdiri atas jambu air manis dan juga jambu air masam. Beberapa jenis jambu air manis yang populer adalah cincalo gondrong hijau, cincalo merah, jambu kaget hijau, camplong Madura, kelampok Madura, lilin merah, lilin hijau, sukaluyu, dan cintra. Jambu air termasuk tanaman musiman yang berbuah sekitar bulan Juni sampai Agustus dan juga bulan November sampai Desember. Untuk buah yang satu ini, ada baiknya apabila kita tidak menanam dari biji, melainkan dari bibit yang sudah dicangkok dari induk yang sudah berbuah. Bibit jambu air yang sudah dicangkok kurang lebih 3 bulan akan lebih mudah tumbuh dalam media pot. Siram 2 kali sehari dan lakukan proses pemupukan setiap 1 bulan sekali, niscaya jambu air kita akan tumbuh dengan cepat dan manis. Tanaman buah dalam pot yang ketujuh adalah beet cherry. Tanaman buah beet cherry merupakan salah satu tanaman buah yang banyak dilirik oleh pecinta tanaman di tanah air. Tanaman asal Australia ini dibawa ke Indonesia sejak tahun 1996, namun baru mulai populer dalam 10 tahun terakhir. Pembudidayaannya cukup mudah dan juga menguntungkan. Meski berasal dari Australia, beet cherry gampang tumbuh di Indonesia. Tanaman ini berasal dari Australia bagian utara yang udaranya tropis, jadi kalau ditanam di Indonesia, tanaman ini tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Beet cherry memiliki buah yang sangat manis, tidak seperti cherry Barbados yang agak asam. Potensi beet cherry untuk dijadikan tanaman kebun juga sangat terbuka. Pasalnya, selain untuk dikonsumsi langsung atau dibuat jus, buah ini juga bisa jadi penguat rasa permen karena rasanya yang manis. Tanaman ini bagus dijadikan tabula pot lantaran berupa perdu yang saat berbuah sangat rimbun dengan warna merah menyala. Tanaman ini bisa berbuah terus-menerus sepanjang tahun jika dirawat dengan benar. Jenis tanaman buah dalam pot yang ke-8 adalah buah nanas. Buah bersisik asam manis ini juga bisa ditanam di dalam pot. Ukuran pohon nanas terbilang kecil dengan tinggi sekitar 1-2 meter saja. Akarnya pun dangkal dibandingkan dengan tanaman buah yang lain. Untuk cara menanamnya, potonglah mahkota nanas, rendam dalam air selama 1-2 hari, lalu tanam di pot dan tempatkan di bawah sinar matahari. Tanaman nanas sangat cocok hidup di daerah dataran tinggi, sama halnya dengan buah yang mempunyai rasa manis asam seperti stroberi, jeruk, buah naga, dan sebagainya. Namun, sebenarnya nanas juga bisa tumbuh di dataran rendah, hanya saja tanaman nanas yang tumbuh di dataran tinggi akan lebih berkualitas dibandingkan yang tumbuh di dataran rendah. Dapat disimpulkan bahwa buah nanas sangat cocok dibudidayakan di daerah beriklim tropis.
Tanaman buah dalam pot yang ke-9 adalah blueberry. Blueberry merupakan tanaman asli dari daerah subtropis yang berasal dari daerah bagian Amerika Utara. Tanaman ini selain enak, ternyata memiliki beragam manfaat yang sangat baik untuk kesehatan, seperti kandungan antioksidan, vitamin, mineral, serta antosianin yang dapat mencegah penyakit kanker, jantung, dan juga stroke. Peminat blueberry setiap tahun juga semakin berkembang dengan kesadaran terhadap hidup sehat yang sedang mereka jalani, khususnya yang sedang melakukan program diet. Sebelum benar-benar ingin menanam tanaman blueberry, maka terlebih dahulu pastikan kondisi lingkungan di sekitar kita. Apakah lokasi kita saat ini sudah cocok untuk memelihara tanaman yang satu ini? Karena disebabkan perbedaan iklim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman blueberry dapat tumbuh baik pada iklim dengan pH 4,5 sampai 4,8. Tanaman buah dalam pot yang ke-10 adalah cherry barbados. Cherry barbados adalah buah langka yang jarang ditemui di pasaran, namun saat ini sudah ada bibit unggul untuk tanaman ini, jadi siapa saja bisa menanamnya untuk budidaya di pekarangan rumah, di kebun, ataupun di dalam pot. Tanaman cherry barbados merupakan bukan tanaman asli Indonesia, akan tetapi tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, Meksiko Selatan, dan juga negara lain di sekitarnya. Saat ini cherry barbados mulai ditanam di daerah-daerah subtropis Asia seperti India dan negara tropis seperti Indonesia. Buah yang satu ini cocok untuk orang-orang yang ingin mulai berkebun karena proses penanaman dan perawatannya yang mudah. Buahnya bisa tumbuh di mana saja, namun lebih baik ditanam di dataran rendah untuk proses pertumbuhan yang lebih cepat. Buah berukuran kecil ini dikenal sangat kaya akan vitamin C. Di dalamnya juga terdapat kandungan vitamin A, B1, B2, dan B3, serta karotenoid dan bioflavonoid. Semua itu adalah nutrisi penting bagi tubuh yang berfungsi sebagai antioksidan. Berikut ini adalah contoh beberapa manfaat jika kita mengkonsumsi buah cherry barbados ini. Yang pertama, buah ceri ini berfungsi sebagai antiinflamasi. Kemudian buah ceri ini juga dapat membantu penyembuhan radang sendi. Buah ceri ini juga memiliki antioksidan yang tinggi. Hal inilah yang membuat buah ceri barbados ini memiliki kemampuan untuk mencegah atau melawan sel kanker. Tanaman ini juga berfungsi untuk meningkatkan memori atau daya ingat. Kemudian juga berfungsi sebagai obat tidur alami, berfungsi melindungi tubuh dari radikal bebas, dan juga sebagai sumber vitamin C dan kalium, dan juga sebagai sumber serat. Nah, jadi itulah 10 jenis tanaman buah dalam pot yang bisa cepat tumbuh dan juga cepat berbuah.